Halo, jumpa lagi di kelas matematika. Kali ini kita akan belajar tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ya, sebelumnya kalian harus tahu dulu bentuk umum persamaan kuadrat. Ya, secara umum persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki satu variabel dengan derajat atau pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, dan c merupakan anggota bilangan real, yang mana a itu tidak sama dengan 0. Kemudian bilangan a dan b itu disebut koefisien, c itu disebut konstanta, dan x itu disebut variabelnya. Nah, untuk lebih memastikan bagaimana bentuk dari persamaan kuadrat itu, coba kalian simak pertanyaan pemantik berikut ini. Ya, Lisa membuat sebuah kebun berbentuk persegi panjang. Luas kebun tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan. Diulangi ya. Jadi Lisa membuat sebuah kebun berbentuk persegi panjang. Luas kebun tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan x ditambah 3 dikali dengan x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cek dulu apakah persamaan tersebut merupakan persamaan kuadrat dan berikan alasannya. Yuk, coba kita cek dulu ya. Nah, di sini bisa kita kalikan. Kita coba proses ya. Ini ya. X tambah 3 dikali dengan X tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita kalikan silang atau kali pelangi, itu istilahnya ya. Kita kali pelangi, saya coba ganti warna dulu. Nah, ini X dikalikan dengan X, itu hasilnya X kuadrat. Kemudian X-nya dikali dengan 5, itu hasilnya positif 5X. Selanjutnya, selanjutnya X dikali 3, itu hasilnya 3X ditambah 3X. Terakhir, 3 dikali 5, itu hasilnya positif 15 sama dengan 0. Nah, kita coba olah lagi. X kuadrat ditambah 5X tambah 3X itu adalah 8X ditambah 15 sama dengan 0. Nah, bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Ada X kuadrat, kemudian ditambah 8X ditambah 15. Yang mana A-nya di sini itu adalah 1. Jadi A-nya bernilai 1, kemudian B-nya bernilai 8, dan C atau konstantanya bernilai 15. Jadi bentuk ini itu memang bentuk dari persamaan kuadrat. Ya. Nah, untuk menentukan akar-akarnya, silakan simak tayangan video berikut ini ya. Jadi, cara pertama untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat itu adalah ada namanya metode memfaktorkan, yaitu mengubah bentuk penjumlahan suku-suku aljabar menjadi bentuk perkalian dari faktor penyusunnya. Nah, kita langsung ke contoh. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut ini. Misalkan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Nah, kita coba ya. Nah, di sini saya tuliskan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kalian perhatikan dulu bentuk koefisien dari x kuadrat itu adalah 1, walaupun dia tidak tertulis, tidak nampak, sebenarnya itu ada, yaitu 1. Nah, itu kita faktorkan. X kuadrat itu faktornya adalah x, kemudian yang di belakang juga diisi x. Setelah itu kalian perhatikan konstantanya. Konstanta di sini bernilai positif 6. Nah, kalian cari faktor dari konstanta tersebut. Ya, faktor dari konstanta tersebut. Di sini 6 itu adalah hasil dari 1 kali 6. Kemudian bisa juga 2 kali 3. Bisa juga negatif 1 dikali negatif 6. Hasilnya positif kan ya.
kemudian bisa juga negatif 2 dikalikan dengan negatif 3. Nah, setelah kalian mendapatkan faktor-faktor ini, sekarang kalian jumlahkan faktor-faktor ini. Yang manakah dari faktor-faktor ini yang jumlahnya adalah sesuai dengan nilai B. Nilai B itu adalah 5. Nah, kita coba. Yang paling atas itu kalau dijumlahkan, nah ini kalau dijumlahkan hasilnya 7. Kemudian 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, kita sudah menemukan yang mana yang jumlahnya 5, yaitu ternyata 2 dan 3. Nah, ini tinggal kita letakkan di kurungnya, yaitu di sini ditambah 2 karena di sini positif 2 dan lagi 1 ditambah 3. Setelah itu kalau mau di cross check kembali boleh. Di sini x dikali x yaitu x kuadrat. Kemudian x kali 3. Ya. X kali 3 itu dapat 3x. Ini dan ini ya. Kemudian 2 kali x dapat 2x, nah ini dijumlahkan dapatlah 5x, kemudian 2 kali 3 dapat 6. Jadi sudah sesuai ya hasilnya. Nah, setelah itu kita cari nilai akar-akarnya. Nah, untuk akar yang pertama, kalian bisa gunakan yang x ditambah 2. X ditambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 0. Ini duanya kita pindahkan ruas, berubah operasi menjadi min 2, maka x sama dengan min 2. Ini misalkan kita buat untuk x yang pertama. Lalu, untuk x yang kedua, kita gunakan x ditambah 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 0. Nah, ini juga kita pindahkan operasinya menjadi negatif 3. Lalu x sama dengan 0 min 3, hasilnya min 3. Jadi, x yang kedua nilainya min 3. Jadi, nilai akar-akar dari persamaan ini adalah x satunya sama dengan min 2, x 2-nya sama dengan min 3. Atau dibalik juga boleh. Ya, itu contoh yang pertama untuk memfaktorkan. Nah, kita coba untuk contoh yang lainnya. Nah, bagaimana jika koefisien dari x kuadratnya itu lebih dari 1? Jadi kita coba ya. Sekarang bentuknya adalah 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kalian boleh sederhanakan dulu bentuk ini. Bisa dulu sama-sama dibagi 2 semua ruasnya, misalkan seperti ini ya. 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, semua ruasnya kalian bagi 2. Jadi 2x kuadrat dibagi 2 itu dapatnya x kuadrat, ditambah 6x dibagi 2 dapatnya 3x, ditambah 4 dibagi 2 adalah 2 sama dengan 0. Nah, boleh kalian sederhanakan dulu jika memang semua sukunya bisa dibagi 2. Kemudian setelah kalian dapat bentuk paling sederhananya, ini bisa kalian langsung faktorkan. Caranya sama seperti tadi, kita faktorkan dulu bentuk x kuadratnya, yaitu x dan x. Kemudian kalian perhatikan konstantanya. Konstantanya di sini bernilai 2. Jadi kita cari dulu faktor-faktor dari 2. Ya, faktor dari 2. Nah, misalkan dibuat di sini ya. 2 itu adalah 1 kali 2 atau min 1 kali min 2, karena negatif kali negatif juga hasilnya positif. Nah, setelah kalian mendapatkan faktor ini, kalian coba jumlahkan. Ya, jumlahkan faktor-faktor ini yang manakah yang hasilnya sesuai dengan B. B di sini nilainya 3. Ya, kalau 1 ditambah 2 hasilnya berapa? Ya, benar sekali hasilnya 3. Jadi yang terpilih adalah 1 dikali 2. Ya. Nah, setelah itu tinggal kalian inputkan di sini ya, yaitu x ditambah 1 atau x ditambah 2 sama dengan 0. Ingat ya, sama dengan 0. Nah, setelah itu tinggal kalian tentukan nilai x-nya. Untuk x yang pertama, kalian gunakan x tambah 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 0.
min 1, maka X sama dengan min 1. Ini untuk X yang pertama. Atau untuk X yang kedua, kalian gunakan X ditambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 0 min 2. Maka X sama dengan min 2. Ini untuk X yang kedua. Jadi, nilai akar-akar dari persamaan kuadrat yang ini itu adalah X min 1 dan X min 2. Nah, itu kalau misalkan koefisiennya dan konstantanya bisa disederhanakan dulu. Nah, kalau dia tidak bisa disederhanakan, kita juga bisa langsung memfaktorkannya. Nah, caranya di sini ya, kita coba tanpa membaginya dulu atau menyederhanakannya dulu. Misalkan 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini kita langsung faktorkan. 2x kuadrat itu faktornya adalah 2x dan x. Jadi, 2x kali x itu 2x kuadrat. Kemudian kalian cari faktor dari 4. Ya, 4 itu adalah bisa saja 1 dikali 4 menghasilkan 4. Kemudian bisa juga 2 dikali 2. Bisa juga pakai bilangan negatif. Negatif 1 dikali negatif 4 atau negatif 2 dikali negatif 2. Nah, sekarang kita sesuaikan yang mana yang hasil penjumlahannya bisa menghasilkan 6. Ya. Nah, kalau misalkan kalian pakai 1 dan 4, nah di sini misalkan diletakkan 1, di sini 4, sorry, positif ya. Nah, 2x kali 4 hasilnya 8x. Lalu 1 kali x hasilnya 1x. Apakah ini jika dijumlahkan hasilnya 6? Tentu tidak. Jadi ini bukan pilihan yang tepat. Nah, jadi pilihan yang tepatnya, nah kita coba. Pilihan yang tepatnya adalah yang ini. Kita coba pilih yang 2 kali 2. Nah, letakkan di sini positif 2 ya. Lalu lagi 1 positif 2 juga. Nah, kita coba dulu cek. 2x dikali x hasilnya 2x kuadrat. Kemudian 2x dikali kita tunjukkan ya. 2x kali x ini sudah sesuai. Hasilnya 2x kuadrat. Kemudian 2x dikali dengan 2. Hasilnya adalah positif 4x. Kemudian ini 2 kali x adalah positif 2x. Dan yang terakhir 2 kali 2 adalah positif 4 sama dengan 0. Nah, kita coba cross check dulu. 2x kuadrat ditambah 4x tambah 2x hasilnya 6x tambah 4 sama dengan 0. Nah, ternyata pilihan kita yang memilih 2 kali 2 tadi sudah tepat. Sekarang tinggal kita cari faktornya. Ya, kita cari akar-akarnya. Ya. Nah, untuk yang pertama gunakan 2x ditambah 2 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 0. Kita pindahkan ruasnya menjadi berubah operasinya. Maka 2x sama dengan min 2. Maka x adalah min 2 per 2. X-nya adalah min 1. Itu x yang pertama ya. Kemudian untuk x yang kedua, kita gunakan yang selanjutnya, yaitu x ditambah 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan 0. Nah, ini pindah ruas lagi, berubah operasinya menjadi min 2, maka x sama dengan min 2. Nah, sama aja hasilnya dengan yang di sebelahnya. X pertama min 1, x keduanya min 2. Sama aja. Kalau kalian mau menyederhanakannya dulu dengan cara dibagi, boleh saja, asal setiap suku dari persamaan kuadrat ini bisa sama-sama dibagi. Tetapi kalau misalkan setiap sukunya tidak bisa dibagi, kalian bisa langsung memfaktorkannya. Ya, itu dengan metode memfaktorkan. Bagaimana dengan metode
Cara yang kedua adalah menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna. Jadi ada hal yang harus kalian ingat dulu. Di sini adalah bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Itu ternyata dapat dijabarkan menjadi bentuk x ditambah b kuadrat sama dengan q. Kemudian kalian juga harus ingat rumus-rumus aljabar berikut ini. Ya, kita langsung praktek saja. Nah, di sini sudah disediakan satu buah contoh soal. Itu x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, kita langsung coba menggunakan melengkapi kuadrat sempurna untuk mencari akar-akarnya. Ya. Nah, langkah pertama itu kalian harus memindahkan konstantanya ke ruas kanan. Jadi, di sini bisa kalian cek konstantanya bernilai positif 9. Jadi, x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ini kita tuliskan dulu supaya lebih terstruktur ya. X kuadrat ditambah 6x, kemudian konstantanya dipindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 9. Setelah itu kalian jumlahkan, kalian tambahkan dengan koefisien dari x dibagi 2 lalu dikuadratkan. Kedua ruasnya ditambahkan dari koefisien dari x dibagi 2 yang dikuadratkan. Ya, x kuadrat ditambah 6x ditambah 6 dibagi 2 kemudian dikuadratkan sama dengan min 9 ditambah 6 dibagi 2 juga dikuadratkan. Jadi kedua ruasnya ditambahkan dengan 6 dibagi 2 yang dikuadratkan, ya. Setelah itu, nah karena di sini 6 dibagi 2-nya bisa disederhanakan. Nah, jadi kita proses dulu x kuadrat ditambah 6x ditambah 6 dibagi 2 itu adalah 3, kemudian kuadratkan sama dengan min 9 ditambah, ini juga hasilnya 3 kuadrat. Nah, setelah itu pindahkan ke atas ya. Nah, setelah itu bentuk dari x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 kuadrat sama dengan min 9 ditambah 3 kuadrat. Nah, bentuk ini itu bisa kita ubah bentuknya menjadi x ditambah 3 dikuadratkan. Nah, x-nya itu dari sini, 3-nya dari yang ini. Ya, sama dengan, nah ini kita olah. Min 9 ditambah 3 kuadrat adalah 9. Ya, setelah itu, supaya di sini kuadratnya bisa hilang, gitu istilahnya. Jadi, nanti kita proses dulu nih. Ya, kita proses dulu. Oke. Nah, jadi x ditambah 3 dikuadratkan itu sama dengan 0. Setelah itu, x ditambah 3 sama dengan akar dari 0. Nah, x ditambah 3 sama dengan, nah karena akar dari 0 itu tidak ada yang bernilai negatif, juga tidak ada yang bernilai positif, jadi 0 itu adalah bilangan netral, jadi kita cukup tulis 0. Nah, sehingga di sini akar-akar yang kita dapatkan adalah akar kembar, yaitu, nah pindahkan ke sini ya, karena x tambah 3 sama dengan 0, maka untuk nilai x-nya itu sama dengan 0. Nah, ini kita pindah ruaskan. Jadi berubah operasinya, x-nya bernilai min 3. Jadi untuk nilai x1 dan x2-nya itu adalah min 3. Itu untuk contoh soal yang pertama. Ya, untuk contoh soal yang berikutnya, nah masih sama. Ya, masih sama. Nah, karena ini kita bisa sederhanakan dulu. Kita sederhanakan dulu ya. 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 4. Nah, mohon maaf, kita rapikan dulu deh tulisannya biar tidak naik turun kayak gunung gitu ya.
Nah, jadi diulangi ya. 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 4 sama dengan 0. Ini kita sama-sama bagi 2. Bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 2 semua ruasnya. 2 dibagi 2 hasilnya x kuadrat. Ditambah 6 dibagi 2 hasilnya 3x. 4 bagi 2 hasilnya 2 sama dengan 0 bagi 2 hasilnya 0. Nah, setelah kalian dapatkan bentuk sederhananya, ini bisa kalian olah langsung dengan cara melengkapi kuadrat sempurna tadi. Ya, kita coba di sini ya. Jadi, kita pindahkan dulu konstantanya ke ruas kanan, yaitu menjadi x kuadrat ditambah 3x sama dengan min 2. Setelah itu, ini ditambahkan dengan koefisien dari x dibagi 2 lalu dikuadratkan. Ya, kedua ruasnya. X kuadrat ditambah 3x ditambah 3 per 2 dikuadratkan sama dengan min 2 ditambah juga 3 per 2 dikuadratkan. Nah, setelah itu ini karena 3 per 2 itu tidak bisa disederhanakan, jadi biarkan saja. Jadi kita ubah bentuknya menjadi x ditambah 3 per 2 dikuadratkan sama dengan, nah di sini menjadi min 2 ditambah 3 per 2 kuadrat itu hasilnya 9 per 4. Nah, karena min 2-nya di sini per 1, kita harus samakan dulu penyebutnya menjadi per 4. Nah, saya bawa ke atas ya. Oke, x ditambah 3 per 2 kuadrat itu sama dengan min 2 supaya jadi penyebutnya 4 berarti dikali 4 ya. Menjadi min 8 ditambah 9. Nah, mohon maaf. Ditambah kok mau dihapus ya? Ditambah 9 per 4. Nah, kemudian x ditambah 3 per 2 dikuadratkan sama dengan min 8 tambah 9 hasilnya 1 per 4. Setelah itu kuadratnya ini supaya hilang kita akarkan yang sebelah kanan. X ditambah 3 per 2 sama dengan akar dari 1 per 4. Maka X ditambah 3 per 2 sama dengan plus minus akar 1 per 2. Jadi akar dari 1 per 4 itu adalah 1 per 2. Ya, setelah itu ya kita cari nilai X-nya. Nah, untuk X yang pertama, nah saya kasih batas sedikit ya. X ditambah 3 per 2 sama dengan, nah kita pakai positif, yang positif. Kalau yang positif tanda tambahnya boleh tidak ditulis, jadi 1 per 2. Maka X sama dengan 1 per 2, nah ini dipindah ruaskan menjadi pindah operasi. Mohon maaf, ubah operasi ya. Min 3 per 2, maka X sama dengan, karena dia penyebutnya sudah sama, jadi bisa langsung dioperasikan. 1 dikurangi 3 itu hasilnya min 2 per 2. Maka X yang pertama itu adalah min 1. Min 2 dibagi 2 hasilnya min 1. Kemudian untuk X yang kedua, nah dibuat di sini di sebelahnya. X yang kedua itu X ditambah 3 per 2 sama dengan min 1 per 2. Nah, kalau tadi kita pakai positif, sekarang kita pakai negatif. Ya, X ditambah, nah mohon maaf, ternyata kita harus pindahkan dulu nih. Ya, oke. Ya, jadi X sama dengan min 1 per 2 min 3 per 2. Nah, ini dia tadi kita pindahkan ruasnya menjadi operasinya berubah. Ya, dari positif menjadi negatif. Ya, setelah itu X sama dengan, nah penyebutnya juga sudah sama. Jadi negatif 1 ditambah negatif 3 itu negatif 4 per 2. Sekarang tinggal kita olah lagi. X-nya bernilai min 4 dibagi 2 adalah min 2. Jadi ini dia akar-akarnya. Yang pertama itu bernilai
min 1, dan yang kedua bernilai min 2. Ya, itu kalau menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna. Bagaimana dengan metode selanjutnya, metode yang ketiga, yaitu menggunakan rumus ABC. Ya, menggunakan rumus ABC, kalian diberikan rumus ABC untuk menentukan nilai akar-akar dari persamaan kuadrat itu adalah min B ditambah atau dikurang, ya plus minus, akar dari B kuadrat min 4 dikali A dikali C seharusnya di sini ya, ada C-nya. Ya. Lalu dibagi dengan 2 kali A. Nah, kita langsung praktekkan saja. Ya, supaya lebih yakin ya. Jadi, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut ini. Jadi, ada X kuadrat min 10X ditambah 25. Jadi, kalian harus tentukan dulu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa. Kemudian bisa kalian inputkan atau substitusikan langsung ke dalam rumusnya. Ya, kita coba langsung ya. Dari persamaan kuadrat di atas, nilai A-nya kita dapatkan itu 1. Nilai B-nya adalah negatif 10, jadi di sini ada tanda negatif, itu juga ikut dituliskan ya. Dan nilai C-nya adalah 25. Jadi tinggal kita inputkan ke dalam rumusnya. Ya. X1 dan X2 itu sama dengan min B ditambah akar dari B kuadrat min 4 dikali A dikali C dibagi dengan 2A. Tinggal kita inputkan. Jadi X1,2 itu adalah min B. Jadi di sini min, karena B-nya bernilai negatif, kita tuliskan di dalam kurung. Nah, seperti itu. Ditambah atau dikurang B kuadrat, dibuat kurung di dalam kurung juga, ada kuadratnya. Kemudian min 4 dikali A-nya bernilai 1, kemudian C-nya bernilai 25. Nah, ini dikalikan ya, ingat. Kemudian dibagi. Nah, agak mereng naik gunung nih. Kita hapus dulu ya. Oke, kita coba buat yang lurus. Nah, dibagi 2 dikali A. A-nya bernilai 1. Setelah itu, yuk kita bawa ke atas lagi. Nih. Jadi, X1,2 itu adalah min dikali min hasilnya 10. Plus minus akar panjang ya. Min 10 dikuadratkan itu hasilnya 100. Ya. Min 4 kali 1, 4 dikali 25 hasilnya 100. Per 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi, X1, 2 adalah 10 plus minus akar 100 kurang 100 adalah 0 per 2. Jadi, X1,2 adalah 10 plus minus akar 0 itu ya 0 per 2. Jadi, kemudian, nah di sini baru kita akan pecah. Untuk X1 kalian dapat menggunakan tanda positif, kemudian untuk X2-nya kalian dapat menggunakan tanda negatif yang di bawahnya. Ya, setelah itu, nah sekarang kita cari X1 dulu deh. X1 sama dengan 10 ditambah 0 dibagi 2. Maka X1-nya adalah 10 tambah 0 itu 10 dibagi 2, hasilnya 5. Nah, untuk X2-nya adalah 10 dikurang 0. Nah, ini tanda yang kurang tadi. Ingat, dibagi 2 juga. Maka X2-nya adalah 10 kurang 0 itu adalah tetap juga 10. Maka, sebentar, ingat ada dibagi 2 juga. Maka X2-nya adalah 5. Jadi, di sini akar-akarnya bernilai kembar. Ya, X1-nya 5, X2-nya juga 5. Ya, seperti itu cara menyelesaikan atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, nah ini ada lagi satu contoh untuk yang menggunakan rumus ABC. Caranya masih sama, kita tentukan dulu nilai dari A-nya berapa, B berapa, dan C-nya berapa. Nah, kalau di persamaan kuadrat yang ini, A-nya bernilai 2, kemudian B-nya bernilai 6,
dan C-nya bernilai 4. Tinggal kita inputkan ke dalam rumus ABC tadi, ya. X1,2 itu adalah, ingat, min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi 2 kali A. Jadi X1,2 adalah min B. Jadi tinggal min 6. Ditambah dikurang B kuadrat, 6 kuadrat, min 4 kali A kali C. A-nya 2, C-nya 4. Per 2 dikali A. A-nya adalah 2. Maka X1,2 adalah min 6 plus minus akar. 6 kuadrat adalah 36. Min 4 kali 2, 8. 8 kali 2 adalah 6. 16, yakin? 4 kali 2, 8. 8 kali 4 ya, bukan kali 2 tadi ya. 8 kali 4, 32 ya. Di sini coba. Nah, kita hapus dulu ya. 32. Ingat, dibagi 2 kali 2, 4. Lalu kita bawa ke atas saja deh. Nah, nih. Jadi, X1,2 itu sama dengan min 6 plus minus akar 36 dikurangi 32 itu adalah 4 per 4. Kemudian X1,2 itu adalah min 6 plus minus akar dari 4 adalah 2 per 4. Ingat, per 4-nya jangan dilupakan ya. Nah, setelah kalian selesai mengakarkan, jadi sekarang kita pecah. X1 adalah min 6 ditambah 2 per 4. Maka X1 sama dengan min 6 tambah 2 itu hasilnya min 4. Dibagi 4, maka X1-nya adalah min 1. Kemudian untuk X2-nya, X2 adalah min 6 min 2. Nah, kalau tadi pakai tanda tambah, yang sekarang pakai tanda kurang. Ingat, dibagi 4. Maka X2-nya adalah min 6 min 2 hasilnya min 8 dibagi 4. Kemudian X2-nya adalah min 8 dibagi 4 min 2. Jadi nilai dari akar-akar persamaan kuadrat yang ini adalah min 1 dan min 2. Kalau kalian menggunakan rumus ABC, ya. Jadi seperti itu cara-caranya, ya. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita coba latihannya. Ya. Nah, sebelum kalian latihan soal, di sini diberikan sedikit triks ya untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan nilai dari diskriminan. Ya. Nah, diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Nah, diskriminan ada 3 hal yang bisa dilihat melalui diskriminan. Nah, yang pertama, jika nilai diskriminannya kurang dari sama dengan 0, maka nilai akar-akarnya nanti adalah bukan bilangan real. Kemudian, jika nilai diskriminannya lebih besar dari 0, maka nilai akar-akar dari persamaan kuadrat itu adalah bilangan real yang berbeda. Kemudian, apabila nilai diskriminannya sama dengan 0, maka nilai dari akar-akarnya adalah angka yang kembar. Ya. Nah, setelah itu, mari kita coba latihan berikut ini. Nah, di sini sudah diberikan sebuah permasalahan kontekstual yang masih berkaitan dengan persamaan kuadrat. Pak Budi memiliki sebidang tanah yang luasnya 72 meter persegi. Panjang tanah itu 14 meter lebih panjang dari lebarnya. Berapakah panjang dan lebar tanah Pak Budi? Nah, ini bisa kita misalkan dulu. Nah, dari unsur-unsur yang ada, kita buat permisalan dulu ya. Nah, misal lebarnya itu adalah sama dengan X, kemudian panjangnya 14 meter lebih panjang dari lebar. Jadi X ditambah 14. Kemudian yang diketahui lagi itu adalah luasnya. Luasnya itu
72 meter persegi. Nah, dengan menggunakan konsep persamaan kuadrat, kita dapat menentukan nilai dari X ini berapa, sehingga lebarnya kita dapatkan. Nah, masih ingatkah kalian rumus dari luas persegi panjang? Jadi, luas persegi panjang itu dapat dirumuskan dengan panjang dikali lebar, atau lebar kali panjang juga boleh. Ya, luasnya diketahui 72 meter persegi, panjangnya adalah X ditambah 14, kemudian dikali dengan lebarnya adalah X. Nah, di sini kita proses dengan dikalikan kupu-kupu. X dikali X dan X dikali 14. X dikali X itu adalah X kuadrat, kemudian X dikali 14 ditambah 14X. Kemudian kita kumpulkan semua di dalam satu ruas. Nah, misalkan menjadi X kuadrat ditambah 14X, kemudian 72-nya kita bawa ke ruas kanan, ya, supaya nanti nilai ruas yang lainnya itu adalah 0. Menjadi min 72 sama dengan 0. Setelah itu, nah bentuk ini ternyata dia membentuk persamaan kuadrat. Ya, ada variabelnya, ada juga derajat tertingginya adalah 2. Nah, ini kita sekarang cari nilai akar-akarnya menggunakan salah satu metode tadi. Nah, misalkan kita menggunakan metode memfaktorkan. X kuadrat tambah 14X min 72 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan dulu. X kuadratnya adalah X dikali X. X kali X, ya. Kemudian kalian perhatikan konstantanya. Konstantanya di sini bernilai negatif 72. Nah, kita cari faktor dari negatif 72 yang jika dijumlahkan hasilnya 14. Nah, sudah ketemu itu adalah min 4 dan positif 18. Nah, kalau mau di cross check boleh nih. Kita cross check ya. Nah, X kali X itu adalah X kuadrat. Kemudian X dikali 18 itu adalah 18X. Kemudian X min 4 dikali X itu adalah min 4X. Nah, sekarang kita coba jumlahkan ini. Sesuai nggak ya dengan nilai B-nya? Nah, ternyata 18X ditambah dengan min 4X itu adalah 14X. Ternyata sesuai. Jadi, faktor dari min 72 yang kita pilih itu sudah tepat. Ya, setelah kalian menentukan faktor dari min 72, nah sekarang kita cari nilai X-nya. Untuk X yang pertama, kalian gunakan yang X min 4 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 0. Nah, ingat ini kita pindahkan ruasnya menjadi, berubah operasinya menjadi positif 4. Maka X-nya bernilai 4. Kemudian untuk yang kedua, X2 sama ditambah 18 sama dengan 0, maka X2-nya bernilai min 18. Ya, nah karena di sini menghitung suatu panjang atau mengukur suatu panjang, nah maka nilai X yang digunakan adalah bernilai positif. Jadi X yang dipakai adalah positif, sehingga X tadi itu apa ya? X tadi itu adalah lebar. Lebar sama dengan X sama dengan 4. Jadi kita sudah temukan lebarnya adalah 4 meter. Kemudian panjang itu adalah X ditambah 14. X-nya 4 ditambah 14, nilainya 18 meter. Jadi sudah ketemu panjang tanahnya Pak Budi 18 meter, kemudian lebarnya adalah 4 meter. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Semoga bermanfaat untuk semuanya.